Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairu liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mencurahkan segenap nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin umat Islam, penerjang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat uzmah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah diri kita pribadi-pribadi manusia cerdas. Siapa manusia cerdas itu? Ada 3 cirinya. Yang pertama adalah dia sibuk introspeksi diri. Yang kedua adalah dia sibuk memperbaiki diri. Yang ketiga, dia sibuk mempersiapkan bekal untuk mati. Itulah 3 ciri manusia cerdas. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan terbaik manusia cerdas di dalam kehidupan sehari-harinya. Apa 3 amalan terbaik tersebut? Amalan pertama adalah tahsinul iman, yaitu berusaha untuk memperbaiki imannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, akidahnya kepada Allah di dalam kehidupan sehari-harinya, di sisa-sisa usianya. Tahsinul iman. Barangkali imannya sudah mulai menceng dan sesat, maka manusia cerdas cepat-cepat untuk meluruskan kembali imannya. Barangkali imannya sudah mulai banyak kotoran dan berkarat, maka manusia cerdas cepat-cepat untuk membersihkan kembali imannya. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi usia kita masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memperbaiki iman kita di dalam kehidupan sehari-hari kita? Rasulullah mengajarkan kepada kita, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah cara memperbaiki iman yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kotoran yang akan merusak iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apa 3 kotoran tersebut? Yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah perbuatan kurafat, meminta-minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia. Dan yang ketiga, perbuatan tahayul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka
Tiga kotoran tersebut harus segera dibuang jauh-jauh dari diri kita sebagai manusia cerdas. Agar iman kita tetap bersih, lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu mempersekutukannya. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan terbaik manusia cerdas yang kedua di dalam kehidupan sehari-harinya adalah tahsinul ibadah, yaitu berusaha untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki rutinitas ibadahnya kepada Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna ibadahnya kepada Allah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya, kita harus banyak-banyak memperbaiki ibadah kita kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah jamaah, mengapa ibadah harus selalu kita perbaiki? Mengapa? Karena ibadah adalah salah satu ciri. Ibadah adalah salah satu tanda ketaatan seseorang, kesetiaan seseorang, loyalitas seseorang kepada Allah sebagai Khaliknya, sebagai penciptanya. Tandanya adalah dia mau beribadah. Wujudnya adalah dia mau beribadah. Seluruh anggota tubuhnya merasakan getar dan gerak bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak mau beribadah, maka dia dusta besar, bohong besar. Mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak sholat adalah dusta besar, bohong besar. Pendidikan seseorang boleh tinggi, gelarnya pun boleh berderet, jabatannya strategis, ekonominya boleh mapan, bahkan dia boleh dihormati dan dilulukan di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia hina di hadapan Allah, maka dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, semiskin apapun seseorang, sekere apapun seseorang, sehina apapun seseorang di hadapan sesamanya, asal dia taat ibadahnya kepada Allah, asal dia istiqomah solatnya kepada Allah, tidak pernah ditinggal, maka dia akan dimuliakan dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah kepada aku. Siapapun manusianya, betapa tinggi pun pangkat dan jabatannya, betapa penghormatannya pun meluap-luap, dilulukan, sekali lagi, kalau dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia hina di hadapan Allah. Kalau dia tidak mau sholat, maka dia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan terbaik yang ketiga manusia cerdas adalah tahsinut taubah, yaitu berusaha untuk memperbaiki taubatnya kepada Allah. Bagaimana agar taubatnya diterima kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka terus diperbaiki taubatnya. Umur yang Allah panjangkan, usia yang Allah tangguhkan, maka jadikanlah kesempatan bagi kita untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah, untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sisa-sisa usia kita ini. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa kepada Allah.
Sungguh dosa kita ini sangat banyak, bagaikan pasir di lautan yang bertumpuk dan mungkin sudah hitam pekat dan bau berbusuk. Maka apalah jadinya bila kita tidak segera bertobat kepada Allah. Azal lebih awal menjemput kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu meskipun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Pertanyaannya adalah, sekali lagi, apa jadinya bila kita tidak mau bertobat kepada Allah, tidak segera bertobat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah? Ajal lebih dahulu menjemput kita, maka sudah dipastikan kita akan menjadi manusia-manusia yang merugi, manusia-manusia yang menyesal. Mengapa demikian? Karena kita meninggal belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak dosa, tapi kita belum pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran singkat manusia cerdas. Ciri-ciri manusia cerdas dan amalan terbaik manusia cerdas di dalam kehidupan sehari-harinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kematian kita, kematian husnul khatimah, amin. Kematian di mana kita sedang memperbaiki iman kita. Kematian di mana kita sedang memperbaiki ibadah kita. Kematian di mana kita sedang beribadah, bersujud, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kataku yang salah, wahai saudaraku, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.